Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita membahas tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahimahullah wa nafa'ana biulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri atau siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar, harus tekun seperti yang disyaratkan dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang sungguh-sungguh untuk mencari keridhaanku, maka benar-benar aku akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan menuju keridhaanku. Dikatakan, barang siapa bersungguh-sungguh mencari sesuatu, tentu akan mendapatkannya. Dan siapa saja yang mau mengetuk pintu dan maju terus, tentu bisa masuk. Dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, kamu akan mendapatkan apa yang kamu dambakan. Dikatakan bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Kesungguhan murid, kesungguhan guru, dan ayah bila masih hidup. Ustadz Sadiduddin mengalunkan syair gubahan Imam Syafi'i kepadaku, yang artinya kesungguhan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan bisa membuka pintu yang terkunci. Sungguh sangat banyak orang yang bercita-cita luhur bersedih karena diuji dengan kemiskinan. Barangkali sudah menjadi suratan takdir dan keputusan Allah bahwa banyak orang cerdas tapi miskin, dan banyak orang bodoh yang kaya raya, dan kedua hal tersebut tidak bisa dikumpulkan. Penyair lain berkata, kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Mencari harta pun tidak akan berhasil tanpa kerja keras, dan harus tahan menghadapi penderitaan. Begitu juga mencari ilmu tidak akan berhasil tanpa kerja keras. Abu Thayyib berkata, sungguh naib orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Santri atau siswa tidak boleh banyak tidur pada malam hari. Seperti dikatakan dalam syair, kemuliaan itu akan tercapai menurut kadar kesengsaraan. Barang siapa ingin mencari kemuliaan, maka harus meninggalkan tidur malam. Kamu ingin kedudukan tinggi, tapi kamu enak-enak tidur pada malam hari. Padahal orang yang mencari permata pun harus menyelam ke dalam lautan. Derajat yang luhur itu seiring dengan cita-cita yang luhur. Orang yang memperoleh kedudukan tinggi karena ia berjaga malam. Aku tidak tidur di waktu malam, ya Tuhanku, demi mencari keridhaan-Mu, ya Tuhan yang menjadikan seseorang menjadi tuan. Siapa ingin kedudukan tinggi tapi tidak mau kerja keras, itu artinya dia menyia-nyiakan usia, mengharap sesuatu yang mustahil. Maka tolonglah kami, ya Allah, dalam mencari ilmu, dan tempatkanlah kami ke puncak kedudukan yang luhur. Para santri harus menggunakan waktu malam untuk belajar dan ibadah, supaya memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah. Penyusun kitab ini berkata, bagiku
Cukup menarik makna syair yang berbunyi, barang siapa ingin meraih apa yang dicita-citakannya, maka ia harus menjadikan waktu malamnya sebagai kendaraan untuk mengejar cita-citanya. Jangan banyak makan agar kamu tidak ngantuk. Hal itu jika Anda benar-benar ingin menggapai kesempurnaan. Ada yang berkata bahwa mengurangi tidur malam untuk beribadah itu menggembirakan hati di siang hari. Santri atau siswa harus mengulang-ulang pelajarannya pada awal malam dan akhir malam, yaitu antara Isya dan waktu sahur, karena saat-saat tersebut diberkati. Seorang penyair berkata, "Wahai para penuntut ilmu, hiasilah dirimu dengan sifat wara' atau menjauhi barang subhat. Jauhilah tidur, kurangilah makan, dan tekunlah belajar." Para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perhatikan bait syair ini, dengan kadar kerja kerasmu lah kamu akan diberi apa yang menjadi cita-citamu. Orang yang ingin sukses harus sedikit mengurangi tidur malam. Gunakan masa mudamu sebaik-baiknya, karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Seorang santri atau siswa tidak boleh terlalu memaksa diri hingga melebihi kekuatannya, karena akan melemahkan tubuhnya, sehingga tidak mampu bekerja karena terlalu lelah. Mencari ilmu itu harus sabar, pelan-pelan, tapi continue. Sabar inilah pokok yang penting dari segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa agama ini kukuh atau banyak tugas. Maka terlibatlah dalam urusan agama dengan pelan-pelan, dan janganlah kamu buat dirimu bosan beribadah kepada Allah. Karena orang yang mematahkan kendaraannya tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraannya." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badanmu adalah tungganganmu, maka kasihanilah padanya." Santri harus bercita-cita tinggi, sebab orang itu tinggi derajatnya, karena memang ia bercita-cita tinggi. Cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi-tinggi. Abi Thayyib berkata, kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya, dan kemuliaan akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kerdil. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Modal paling pokok ialah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai, asal mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Al-Hasan, asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagian. Jika ada yang bercita-cita ingin pandai, tapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Syekh Naisaburi menyebutkan Makarimul Akhlak bahwa Raja Zulkarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu dia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Dia berkata, Bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan ini, sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna, dan kerajaan dunia menurutku sangat remeh dan bukan tergolong cita-cita yang luhur. Orang-orang bijaksana itu berkata, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Dia menjawab, jika demikian, baiklah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Dikatakan oleh seorang penyair, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar. Karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Dikatakan, Abu Hanifah berkata pada Abi Yusuf, kami memang bodoh, tapi
itu bisa kamu usir dengan terus-menerus belajar. Jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Syekh Abu Nas As-Safar berkata dalam syairnya, oh jiwaku, jangan menunda amal soleh, berbuat adil, dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Sebaliknya, orang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Dikatakan penderitaan, kelemahan, dan penyesalan yang diderita manusia sering timbul dari rasa malas. Oleh karena itu, jauhilah rasa malas dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Disebutkan, sungguh sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Oleh karena itu, santri harus berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu kekal, sedang harta benda akan sirna. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, aku senang menerima pemberian Tuhan Maha Perkasa. Kita diberi ilmu dan musuh-musuh kita, orang-orang kafir, diberi harta benda. Karena harta akan segera sirna, sedangkan ilmu itu abadi, takkan pernah hilang. Ilmu yang bermanfaat akan tetap dikenang sekalipun orang yang berilmu itu meninggal. Karena ilmu yang bermanfaat itu abadi. Syekh Murghinan berkata dalam sebuah syair, orang bodoh hakikatnya mati sebelum mati, dan orang yang berilmu tetap hidup sekalipun sudah mati. Syekh Burhanuddin berkata, orang bodoh itu mati sebelum ia mati. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup, sekalipun tulangnya hancur di kalang tanah. Orang-orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan-jalan di muka bumi ini. Keberadaan mereka sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Syekh Burhanuddin berkata, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang melebihi ilmu. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah golongan manusia yang paling berilmu. Orang yang berilmu itu abadi karena dikenang orang, sedangkan orang yang bodoh bila mati tak ada yang mengenang. Kedudukan orang berilmu jauh lebih tinggi daripada raja dan panglima. Aku akan menerangkan keunggulan ilmu kepada kalian. Ketahuilah, ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat menerangi jalan orang bodoh di sepanjang masa. Orang-orang berada dalam kebodohan, ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Dengan ilmu, orang akan selamat dari siksa akhirat, sedangkan orang yang meremehkan ilmu akan menyesal di akhirat. Orang yang berilmu atau ulama dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia digiring menuju jurang neraka. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari segala-galanya. Dan orang yang memperoleh ilmu berarti dia telah mencapai segalanya. Karena ilmu itu kedudukannya lebih luhur dari segala yang luhur. Renungkan hal ini, wahai para pelajar. Jika kamu telah memperoleh ilmu, maka jangan risau bila kamu gagal meraih kedudukan duniawi yang lain. Dan jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia dan kenikmatannya, karena sebaik-baiknya pemberian adalah ilmu agama Islam, terutama ilmu fikih. Sebagian ulama berkata, ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga, yang sepatutnya kamu pelajari. Siapa yang mempelajari ilmu, maka tak akan habis kebanggaan ilmunya. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui. Karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Lezatnya mempelajari ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Rasa malas itu kadang timbul dari dahak dan karena kebanyakan kadar air. Cara menanggulanginya dengan mengurangi makan. 70 nabi telah sepakat bahwa lupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Banyak dahak karena banyak minum, dan banyak minum karena banyak makan. Roti kering dapat menghilangkan dahak, makan anggur kering atau kismis juga dapat menghilangkan dahak. Tapi jangan banyak-banyak supaya tidak haus. Kalau banyak minum malah menambah dahak.
Bersiwak juga dapat mengurangi dahak, dapat menguatkan hafalan, dan menyebabkan fasih. Bersiwak itu hukumnya sunnah, dapat menambah pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Muntah juga dapat mengurangi dahak dan kadar air. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu, yaitu dapat menyehatkan badan, menumbuhkan sifat waro dan sikap mengalah. Ada yang berkata, tercela, tercela, dan tercela orang yang celaka karena makanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang kikir, dan orang yang sombong. Termasuk cara mengurangi makan ialah memikirkan bahayanya banyak makan, yaitu mudah terserang penyakit dan mengakibatkan bebalnya otak, termasuk malas. Dikatakan perut yang penuh itu dapat menghilangkan kecerdasan. Jalianus berkata, buah delima seluruhnya berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima, dan banyak makan itu pemborosan. Makan terlalu kenyang itu membahayakan, dan bahkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Cara mengurangi makan itu diantaranya adalah dengan mengurangi makanan yang berlemak. Jangan makan bersama orang-orang yang lapar. Boleh banyak makan kalau ada tujuan yang benar. Misalnya supaya kuat berpuasa, supaya kuat sholat, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mungkin dicukupkan sekian untuk pasal ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kesalahan hanya milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.